Pemirsa, bagaimana pemerintah provinsi di wilayah penyebaran COVID-19 menekan dan mengatasi pandemi COVID-19? Untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawansa dan juga Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Bu Hovifah dan juga Pak Ganjar, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, waalaikumsalam. Kita ke Jawa Timur terlebih dahulu. Bu Hovifah, tadi per hari ini juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 mengatakan ada pertambahan 55 pasien positif COVID-19 sehingga kasus totalnya ada 227 positif COVID-19. Untuk kasus di Jawa Timur sendiri spesifiknya jumlahnya seperti apa, Bu? Iya, kalau tambahannya OPD sekarang ini ada tambahan 4, kemudian PDP tadi malam tambah 1. Jadi total orang dengan pemantauan ada 29, kemudian pasien dengan pemantauan ada 11, dan data yang terkonfirmasi sudah positif ada 8 di Jawa Timur. Oke, nah ini bagaimana cara dari Pemprov untuk menekan angka penyebaran COVID-19 ini, Bu Hovifah? Ya, sebetulnya dari 2 minggu yang lalu kami Forkopimda Plus bahkan kemudian diikuti Kabupaten Kota Jawa Timur di area Car Free Day. Kami melakukan edukasi dan konsolidasi lah kepada seluruh masyarakat bahwa ada sesuatu yang kita harus lakukan proses dengan melakukan antisipasi secara mandiri melalui PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Maka di situ kami ada gerakan untuk cuci tangan bersama. Kita siapkan banyak sekali pipa-pipa dengan air yang mengalir, dan itu juga kita sampaikan ada sangat banyak SOP yang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Timur. Paling tidak semua perkantoran, semua tempat-tempat pasar tradisional, misalnya pertokoan, mereka menyiapkan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, dan di situ ada sabun antiseptik atau hand sanitizer. Kemudian kita minta seluruh hotel, kita minta mereka menyiapkan thermal gun. Begitu juga di perkantoran-perkantoran. Kita minta mereka menyiapkan tempat cuci dengan air mengalir, kemudian antiseptik dan thermal gun. Di tempat-tempat transportasi umum juga kita siapkan thermal gun. Kita koordinasi juga dengan AP1 bahwa kita pastikan di airport juga ada thermal gun, kemudian ada tempat cuci tangan dengan air mengalir dan seterusnya. Kemudian di pelabuhan kita juga koordinasi apakah dengan KKP atau dengan Pelindo 3, begitu juga dengan kereta api dan terminal-terminal yang ada dalam koordinasi Pemprov Jawa Timur. Terminal tipe B kebetulan ada 16. Jadi kita pastikan bahwa ada penyemprotan disinfektan di seluruh titik di mana itu kaitan dengan upaya untuk memberikan layanan kepada publik. Oke, di Jawa Timur sudah ada strategi khusus untuk menekan penyebaran COVID-19. Bagaimana dengan di Jawa Tengah, Pak Ganjar? Ya, sebenarnya kita mirip karena kita juga bekerja sama dengan Jawa Timur, dengan Jawa Barat. Saya berkomunikasi juga dengan Bu Hovifah juga beberapa kali, dengan Jawa Barat juga, dan kami mencari referensi banyak. Ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Kuratifnya rumah sakit mesti kita bereskan, termasuk penyediaan alat pelindung diri, VTM. Produksi itu banyak-banyak. Kami mencari, kami hunting, dan kami juga meminta dari Jawa Timur juga yang ada di wilayah Bu Hovifah, karena produsennya ada banyak di Jawa Timur, khususnya masker. Yang di Jawa Tengah ada produsen alat pelindung diri, APD-nya kita dorong. Cuman kalau VTM-nya kan enggak, ini diproduksi oleh pusat. Maka melalui media ini tentu saja kita bisa sampaikan pemerintah harus segera memproduksi banyak-banyak agar kita bisa melakukan pengetesan dengan cepat. Lalu dari sisi preventifnya, ini anak-anak sudah mulai kita minta untuk belajar di rumah begitu, meskipun beberapa di antaranya mulai stres juga katanya, ini Bu Guru, Pak Gurunya kok ngasih tugasnya banyak amat gitu. Ini mulai mereka berkeluh kesah begitu, nanti kita komunikasikan, tapi mereka alhamdulillah stay di rumah, mengisolasi diri. Kita dorong mereka tetap berolahraga dan mesti meningkatkan kekebalan keimunannya agar mereka tahu bagaimana caranya
Satu, olahraga, makanan buah ya yang banyak, itu sayur buah yang banyak yang mengandung vitamin, dan kemudian gunakan matahari yang kaya banget di Indonesia ini untuk Anda lebih sehat. Jadi sosialisasi sebenarnya, termasuk social distancing dan sebagainya. Baik, Pak Ganjar, selain sosialisasi edukasi kepada masyarakat untuk kemampuan dari fasilitas kesehatan ataupun dari sisi tenaga medis dalam menangani COVID-19 ini, seperti apa upaya yang dilakukan untuk penguatan? Apakah akan ada ataupun sudah ada penambahan ruang isolasi ataupun kecukupan dari tenaga medis itu sendiri? Sampai hari ini kita di rumah sakitnya sudah ada 56 yang kita siapkan, termasuk ruang isolasinya. Ada 300 lebih yang kita siapkan, terus kemudian terus bertambah beberapa rumah sakit swasta. Saya menyampaikan terima kasih karena mereka kontak saya, Pak Gubernur, saya ingin bantu, betapa senangnya perusahaan BIS bantu, betapa senangnya kami dia menyiapkan diri, perusahaan telekomunikasi, Pak nanti bandwidth-nya kita bukain Pak, free, disampaikan, itu tentu menarik. Pak Erick Thohir juga menyampaikan BUMN mendorong terutama dari sistem informasinya. Menurut saya ini cara bekerja kita bareng-bareng ya. Dan di kabupaten kota di Jawa Tengah kemarin kita habis video conference bersama-sama, sebenarnya relatif siap, SDM-nya siap. Tinggal alat itu yang mesti kita penuhi. Namun demikian, senario berikutnya kami sedang menyiapkan seluruh kekuatan masyarakat, termasuk umpama perguruan tinggi. Tadi saya didatangi asosiasi pedagang alat kesehatan, mereka mau bantu, pabrikan mereka mau bantu. Mungkin perlu menggerakkan relawan-relawan yang sekolah kesehatan, apakah perawat, apakah bidan, apakah mahasiswa kedokteran tingkat akhir, yang saya kira ini perlu untuk kita mintai bantuan untuk membantu menjelaskan di masyarakat. Oke, baik, kita kembali ke Bu Hovifah mengenai fasilitas di rumah sakit dan juga tenaga medis. Untuk Jawa Timur sendiri seperti apa? Ya, ada 44 rumah sakit dengan 3 rumah sakit rujukan utama dan 41 rumah sakit rujukan pertama. Mereka di dalam koordinasi tim PENERE. PENERE adalah penyakit infeksi, emerging and re-emerging. Itu poskonya ada di Dr. Sutomo, di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Saiful Anwar. Kebetulan kami memiliki gedung baru, jadi kemarin kami sudah selesai melakukan penyekatan, kemudian menyiapkan bed, menyiapkan ventilasi, dan beberapa ruangan kami siapkan negatif pressure. Di Rumah Sakit Jiwa Menur, ini gedung yang baru, kita punya cukup untuk 112 bed. Kemudian di Rumah Sakit Dr. Sutomo kita sedang finalisasi untuk extend 20 bed lagi. Jadi praktis ada tambahan 132 bed di luar dari 44 rumah sakit. Nah, kami juga terus koordinasi dengan pabrik-pabrik penyedia APD. Jadi alat pelindungan diri ini yang kemarin banyak dikeluhkan keterbatasan di pasar. Maka kami juga langsung ke produsennya. Kami paham bahwa teman-teman dari provinsi yang lain juga membutuhkan. Kami hanya minta kuota untuk Jawa Timur sesuai dengan pemenuhan kebutuhan yang harus kami siapkan. Apakah alat pelindung diri, ataukah masker, ataukah disinfektan, ataukah hand sanitizer. Jadi ini keperluan-keperluan mendasar yang hari ini memang sangat dibutuhkan, tidak hanya oleh rumah sakit, tidak hanya oleh paramedik atau medical doctor, tetapi juga oleh banyak layanan-layanan sosial, pondok-pondok pesantren, kemudian masjid yang harus disemprot disinfektan. Jadi hari ini kita sedang menyisir untuk penyemprotan disinfektan selain yang ada di layanan-layanan publik seperti transportasi yang tadi saya sampaikan, juga adalah di layanan ibadah dan pesantren-pesantren yang memang berdomisili cukup banyak masyarakat komunitas yang ada di sana. Baik, Bu Hovifah dan juga Pak Ganjar, bagaimana kemudian pandangan dari masing-masing Pemprov mengenai deteksi dini COVID-19? Apakah upaya ataupun rencana untuk melakukan screening masif COVID-19 ini perlu dilakukan, terutama diinisiasi oleh pemerintah pusat? Kita tunggu jawabannya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan kembali menyapa Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Bu Hovifah, untuk deteksi dini COVID-19 sendiri, apa strategi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi? Apakah ada rencana misalnya untuk melakukan screening masif COVID-19 atau seperti apa, Bu? Iya. Jadi kan Jawa Timur ini penduduknya
40.700.000. Jadi kita ingin memberikan satu layanan yang bahkan bisa diakses borderless, bisa diakses oleh siapa saja, self-check Jatim COVID-19. Insya Allah 1 jam lagi kita ingin luncurkan. Kemarin kita sudah uji coba melalui 57 orang yang misalnya sederhana sekali, ada batuk misalnya tidak, ada sesak nafas iya, kemarin dari mana, dan seterusnya. Ada 10 pertanyaan di situ. Nah, kalau ingin melanjutkan pertanyaan, hubungi nomor ini dan itu langsung akan dilayani oleh tim Pinere, baik dari Sutomo maupun dari Saiful Anwar. Jadi ini adalah tim expert yang akan memberikan layanan kepada mereka yang ingin berkonsultasi. Sampai kepada kemungkinan kalau mereka merasakan bahwa ini sudah ada tanda-tanda dan mereka ingin dilakukan cek misalnya, mereka akan mendapatkan rujukan. Karena sementara ini yang bisa mendapatkan fasilitas untuk cek belum bisa APS. Di TDS, Tropical Disease Center UNER misalnya memberlakukan APS itu adalah atas permintaan sendiri, itu sudah nggak bisa. Jadi ini harus dengan rujukan bahwa betul-betul mereka sudah ada penanda kemungkinan mereka terindikasi COVID-19 misalnya. Sehingga mereka harus dapat surat rujukan dari rumah sakit untuk dibawa ke TDC UNER misalnya. Tapi di Surabaya sendiri Kemkes sudah menunjuk 2 lagi. Jadi ada PBTKL, kemudian ada Litbangkes yang ada di Surabaya. Jadi sebetulnya masyarakat Jawa Timur punya 3 pilihan untuk bisa mendapatkan tes spesimennya. Oke, ada aplikasi yang akan segera diluncurkan 1 jam lagi, ini self-check Jatim, tapi ini kemudian bisa diakses oleh warga di luar Jawa Timur itu sendiri ya, Bu Afifah, termasuk mungkin warga di Jawa Tengah juga bisa mengaksesnya ya, seperti itu. Baik, Pak Ganjar. Ya, untuk terobosan-terobosan ini kemudian untuk mendeteksi dini COVID-19 ini sendiri, apakah kemudian dari Jawa Tengah juga ada kemudian aplikasi ataupun strategi khusus terobosan baru? Ya, yang pertama hasil dari tracking itu mesti memang bisa memastikan sumber-sumber penularannya itu dari mana, agar masyarakat bisa mengakses. Maka titik-titiknya kita lagi coba komunikasikan dengan para ahli agar tidak ada kepanikan, tapi masyarakat mesti paham, oh iya, saya sadar, saya harus tahu, saya harus bisa mengakses agar kita bisa menjaga diri. Saya kira sama dengan Jawa Timur, kita juga sedang menyiapkan aplikasi, mudah-mudahan nanti saya juga akan bisa sharing dengan Bu Khofifah atau teman lain di provinsi lain, bentuknya seperti apa, tapi kami juga sudah membuat, mudah-mudahan besok juga sudah bisa dilaksanakan untuk lakukan self-assessment itu tadi. Kalau kita menggunakan pola checking testing massal ya seperti Korea, rasa-rasanya butuh effort yang sangat tinggi dan kita test kitnya saya kira belum ada, maka cara yang menggunakan self-assessment itu rasanya saya duga itu jauh lebih mudah karena masyarakat, dugaan saya, dia akan lebih berani untuk menyampaikan apa yang terjadi. Dan sudah ada Mbak yang DM lewat Twitter saya, dia merasa pernah bertemu dengan seseorang di sini, sekeluarga pusing, demam, batuk begitu, dan akhirnya dia menyampaikan, lalu kita proaktif, kamu nggak usah pergi, kami telepon, terus kemudian dijemput dan kemudian diperiksa, dan akhirnya alhamdulillah dia tidak ada indikasi itu, maka selesai. Jadi tidak semua langsung diperiksa. Saya corona nggak ya? Periksa, wah itu mahal sekali gitu. Oke, baik Pak Ganjar, untuk pembaharuan data sendiri untuk lingkup Jawa Tengah seperti apa? Kami dapatkan informasi ada pasien positif COVID-19 yang meninggal di Solo. Bagaimana data terbaru yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Tengah? Ya betul, baru saja saya dikabari sore tadi meninggal 1 pasien, dan 1 pasien ini sama dengan yang lain itu yang meninggal sebelumnya. Ternyata sumbernya mereka ini kemarin habis seminar semua di Bogor. Maka menurut saya hari ini kita harus bertanya kepada seminar yang ada di Bogor, karena rasanya kok agak banyak yang tertular di sana. Untuk kita siapa saja sekarang ada di mana, masyarakat bisa memberikan informasi, syukur-syukur yang peserta seminar bisa memberikan informasi kepada kami. Kami juga sudah komunikasi antara Dinas Kesehatan Jawa Tengah dengan Jawa Barat, dan dari Jawa Barat sekarang lagi mencari itu, memastikan itu, agar kita bisa melakukan tracking lebih cepat ya untuk dilakukan. Dan ini informasi terakhir. Saya boleh kasih informasi Mbak,
Jadi total yang ada di Jawa Tengah sampai hari ini yang positif COVID-19 ini ada 9, yang dirawat ada 7, ya. Ini ada di Solo, Magelang, dan Semarang. Dan tadi baru saja meninggal 1, sehingga total meninggal menjadi 3. Jadi ini kita sampaikan update-nya. Oke, tadi Pak Ganjar mengatakan dari hasil tracking ini seminar di Bogor, apakah memang sudah ada komunikasi ataupun koordinasi untuk sama-sama antar lintas pemerintahan provinsi untuk melakukan tracking agar kemudian lebih cepat ditelusuri dari mana sumber penyebarannya? Ya, tentu saja. Saya komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil pada saat pemakaman ex-peserta seminar yang meninggal yang dimakamkan di Magetan. Kami komunikasi dengan Bu Khofifah, dengan Pak Wagub juga. Kita minta untuk ngecek ke kampungnya di sana. Ini cara kami bekerja karena memang kita tidak bisa sendiri. Hari ini kan seluruh kekuatan anak bangsa harus support, berpikirnya harus satu, kita menyelesaikan bersama-sama. Komandonya diberikan oleh pusat, kita ikuti. Improvement yang terjadi di daerah adalah dengan cara menjawab pertanyaan ini, berkomunikasi dengan beberapa pihak. Saya tidak akan pernah merasa malu umpama tadi Mbak Khofifah, oh sistemnya bagus, Mbak nanti aku pinjem ya, aku mau terapkan di Jawa Tengah, atau kita share informasi. Saya kira nggak usah malu untuk bisa menyampaikan itu kalau ada di tempat lain yang sistemnya lebih bagus. Termasuk saya ngejar hari ini siapa yang bisa membuat APD itu, dan ternyata nemu di Jawa Tengah 1, di Jawa Timur ada 5, dan kemudian berapa yang bisa. Saya kira Bu Khofifah tadi bagus banget. Jawa Timur butuh kuota, saya kira itu penting untuk dipenuhi, tapi sisanya didorong. Beberapa pengusaha saya sampaikan, boleh enggak sih hari ini merah putih kita tunjukkan bersama untuk menjual dengan harga yang pantas, yang tidak melambung tinggi, yang mungkin ini bagian dari tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara. Saya kira hari ini semua butuh itu begitu untuk kita dorong masyarakat bergerak bersama-sama, Mbak. Bersama-sama bersatu melawan COVID-19 seperti itu ya Bu Khofifah. Artinya ini dari komunikasi, koordinasi masing-masing Pemprov, apa kemudian yang paling dibutuhkan oleh masing-masing Pemprov, apa yang bisa ditawarkan, apa yang bisa dikerjasamakan. Ini apakah kemudian ada forum tertentu, forum khusus untuk mempermudah komunikasi, koordinasi antara masing-masing Pemprov atau seperti apa Bu Khofifah? Sebetulnya kita saling koordinasi aja sih dengan Pak Ganjar, juga saya sering komunikasi, terutama juga kaitan COVID-19 dengan beberapa kementerian. Memang kita sangat intensif karena beberapa hal kita memang harus mengkomunikasikan. Nah, masing-masing tentu akan mencari format mana yang efektif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah di mana kita mendapatkan mandat. Jadi sebenarnya kita menyiapkan misalnya call center 1500 117. 1500 117 ini kita harapkan akan menjadi channel di mana kita bisa melakukan outreach ya, penjangkauan dari siapa saja yang ingin mendapatkan informasi, apakah vaskes atau informasi yang mungkin ada kaitan dengan tracing yang kami lakukan misalnya. Yang penting bahwa masyarakat ketika misalnya ada tim tracing kemudian diminta isolasi mandiri, tentu kami mohon itu dipatuhi. Dan ketika kemudian ada vaskes terdekat yang bisa memberikan akses layanan, itu juga lebih mudah. Jadi ini kan ada kelihatan beberapa titik yang mengalami kegubuhan ya, kepanikan. Sehingga misalnya kalau dari toraknya juga bagus misalnya, tapi kemudian harus mendapatkan layanan di rujukan utama, nanti di rujukan utama ini menjadi overload. Oleh karena itu masing-masing dokter pasti sudah punya standar. Ini batuk biasa, ini tidak ada sesak nafas, ini foto toraknya juga bagus, jadi nggak usahlah dirawat di sana misalnya. Kita hari-hari ini memang mendapatkan agak banyak tim yang memang segera ingin mendapatkan layanan yang dianggap itu layanan terbaik. Padahal sama-sama dokter di rumah sakit umum daerah juga sudah memberikan layanan terbaik ya. Oke, baik, kita harapkan dengan adanya komunikasi antar Pemprov dan juga kesiapsiagaan dari masing-masing Pemprov ini memang ada upaya yang bersama-sama dalam kemudian kita sama-sama mencegah ataupun mengurangi penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Terima kasih Bapak Ganjar Pranowo dan juga Ibu Khofifah Indar Parawansa telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.